Hei wanita cantik, siapa namamu? Bolehkah aku bertanya di mana tempat tinggal Nyi Rangda? Aku Dia Ratna Manggali. Nyi Rangda adalah ibuku, Tuan. Hendak apa engkau mencarinya? Tolong antarkan saja aku kepadanya. Ada sesuatu yang hendak aku sampaikan. Mereka pun berjalan bersama menuju tempat tinggal Nyi Rangda. Ibu, ada yang datang mencarimu. Nyi Rangda yang mendengar hal tersebut menghentikan ritualnya. Aku adalah Imade Widyasta. Sungguh aku mengagumi kecantikan anakmu dan maksudku datang kemari ingin meminang dia Ratna Manggali. Siapa kau ini? Berani-beraninya meminang anakku. Buktikan saja dulu bahwa kau layak menjadi suami anakku. Baiklah, akan kubuktikan. Aku memiliki ilmu yang hampir sama denganmu. Tentu saja aku layak menjadi suami anakmu. Akhirnya, calon arang pun menyetujui permintaan pemuda itu untuk menikahi putrinya karena tekad yang dimiliki pemuda tersebut. Karena merasa senang dengan persetujuan itu, Imade Widyasta pun merayakannya dengan meminum minuman keras sehingga menyebabkan kerusuhan di desa. Hei cantik, ikutlah bersenang-senang denganku. Tolong aku. Kalian keroyokan pasti karena takut pada kekuatanku. Kami takut. Tidak akan. Imade Widyasta pun mengeluarkan kekuatan dan membunuh salah satu warga. Warga yang marah akhirnya memukuli Imade Widyasta hingga tewas dan membuangnya di hutan. Akhirnya, pemuda itu meninggal juga dibunuh oleh warga. Kita bisa hidup dengan tenang. Iya toh, tentu saja kita semua bisa hidup dengan tenang. Dia itu sudah lama tahu meresahkan warga dengan mabuk-mabukan. Calon arang mendengar berita bahwa calon suami anaknya dibunuh oleh warga desa, dan ia pun merasa sangat murka atas kejadian itu. Calon arang pun duduk dan mengangkat tangannya, mengucapkan mantra-mantra. Angin bertiup kencang seolah menyalurkan amarah calon arang ke seluruh penjuru desa. Daerah kerajaan Dahapur terserang wabah penyakit yang disebabkan oleh kemurkaan calon arang dan menyebabkan beberapa warga Ya meninggal. Raja, kalau penyakit melanda di desa kami, banyak yang sakit dan meninggal dunia. Ini adalah perbuatan calon arang dari Sirah. Ia marah karena putrinya tak kunjung menikah. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menemui Empu Barada. Empu Barada duduk bermeditasi dan Raja Airlangga pun menemuinya. Wahai Empu Barada, aku memohon bantuanmu. Wabah penyakit melanda negeri dan ini adalah perbuatan calon arang dari Jirah. Aku telah mendengar tentang wanita itu. Kekuatan yang didasari amarah akan membawa kehancuran. Aku akan membantumu. Kan ku utus muridku Empu Bahula. Pergilah wahai muridku, menikahlah dengan dia Ratna Manggali. Percayalah, jika kau menjadi menantunya, Nyi Rangda akan lulus sehingga mau mencabut mantra-mantra kutukan itu. Baiklah guruku, aku akan pergi ke sana. Lalu Empu Bahula menyamar menjadi pemuda biasa. Ia datang melamar dia Ratna Manggali. Calon arang awalnya curiga, namun akhirnya luluh melihat ketulusan Empu Bahula. Siapakah kau anak muda? Tiba-tiba datang melamar putriku. Apakah kau tidak takut padaku? Wahai
Wahai wanita yang terhormat, saya datang dengan hati tulus untuk meminang putri Anda, Dia Ratna Manggali. Ketakutan tidak akan menghentikan rasa kagum saya pada kecantikannya. Baiklah, jika memang hatimu tulus, aku akan menerima lamaranmu. Tinggallah di sini. Setelah persiapan yang matang, Dia Ratna Manggali dan Empu Bahula akhirnya pun menikah. Karena terlalu senang dengan pernikahan anaknya, calon arang melupakan dendamnya kepada para warga. Setelah pernikahan itu berlangsung, Empu Barada pun mendatangi calon arang Empu Bahula dan Dia Ratna Manggali. Wahai calon arang, aku datang kemari untuk mengingatkanmu. Meskipun kau sekarang merasa bahagia atas pernikahan anakmu, lihatlah kesengsaraan yang kau timbulkan. Amarah dan dendam hanya membawa kehancuran. Masih ada jalan untuk kembali pada kebaikan.